perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah berikut itu meliputi pertama, pemberian sumber-sumber keuangan, yang dimana pemerintahan pusat memberikan sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Yang kedua, ada pengalokasian dana perimbangan, yang dimana dalam hal ini pemerintahan pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintahan daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah. Dan yang ketiga, ada pemberian pinjaman dana atau hibah. Jadi dalam hal ini pemerintah pusat memberikan pinjaman dan juga hibah kepada pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mekanisme pengalokasian dana perimbangan keuangan dari pusat ke daerah di Indonesia meliputi 3 jenis dana perimbangan, yaitu pertama ada dana alokasi umum atau DAU, yang dimana dana ini berfungsi untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah. Jadi dana ini digunakan untuk belanja rutin aparatur dengan sebagian besar digunakan untuk gaji pegawai atau PNS daerah. Dan yang kedua ada dana bagi hasil atau DBH, yang dimana dana ini berfungsi sebagai dana perimbangan yang strategis bagi keuangan anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi DBH di sini diperoleh dari sumber penerimaan pemerintahan pusat dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan yang ketiga itu adalah dana alokasi khusus, yang dimana DAK ini merupakan suatu dana yang berfungsi sebagai dana perimbangan yang dialokasikan untuk tujuan khusus seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Jadi DAK sendiri dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan yang diungkapkan dalam rencana kerja pemerintah atau sering disebut dengan RKP. Jadi dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah harus dilakukan secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Sekian dari yang bisa saya jelaskan.